Oke, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini di Kabar Politik yang kedua menghadirkan bintang tamu ini, menghadirkan tamu gue yang sangat spesial. Nah, yang dulu gue bilang adalah senior gue yang gue anggap paling pinter di sosiologi UI. Dan hari ini kita kembali berbicara masalah seorang lord. Dan untuk mengomentari lord, kita harus mendatangkan lord juga. Nah, ini lord di sosiologi UI. Dan kita sambut Lord Gegerianto. Terima kasih, Ger. Udah bergabung. Mungkin lu nggak ada lord-lordnya, bos. Nggak ada serem-seremnya. Gimana, Ger? Melihat respon video lu yang kemarin ternyata membuat orang cukup menggelegar gitu. Gimana pandangan lu? Ya sederhana aja, maksudnya kita ngomongin Lord gitu, selagi di Lord nggak tahu ya, dalam 2-3 bulan terakhir ini kan hits banget. Gue nggak berpikir kalau itu karena gue yang ngomong, tapi itu karena topiknya. Sebagaimana sebenarnya kayak apa ya, kayak itu aja lah, kayak Tribun aja lah. Kalau Tribun kan bukan karena lo ngeklik bukan karena Tribun ya, tapi karena ya kata kuncinya kan. Dan pria ini gitu kan, pria ini terlihat seperti Lord Luhut. Itu ngeklik karena itunya, karena judulnya. Dan beberapa kawan itu pengen menghadiahkan lu sebuah anugerah, Ger. Gue nggak tahu ini anugerah atau bencana untuk lu, tapi ya terserah lu memaknai seperti apa. Sebagai pengamat Luhut Binsar Panjaitan. Pemerhati. Terus gue ganti apa topik disertasi gue dengan Lord Luhut gitu. Antropologi terhadap Lord Luhut. Pemerhati Luhut Binsar Panjaitan. Pemerhati, bukan pengamat, pemerhati, Ger. Gimana, Ger? Enggak. Gue masih mau menekuni topik penelitian gue sendiri. Gue udah mau kelar ini, udah mau kelar. Jangan tambah-tambahin lagi ya. Iya, nah, Ger, gue melihat begini, Ger, bahwa Lord Luhut ini gue merasa menjadi warna konservatif di dalam kubunya Pak Jokowi gitu. Selain ada anggapan orang juga Kiai Ma'ruf Amin kan konservatif Islam ya, yang juga menjadi simbol gerakan 212 dulu waktu mencoba upaya untuk menuntut keadilan gitu terhadap sikap atau assault yang dilakukan oleh Pak mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok gitu ya. Nah sekarang sosok lainnya adalah Lord Luhut Binsar Panjaitan sebagai wajah konservatisme yang ada di kubu Pak Jokowi yang mana didominasi wacananya oleh orang-orang yang cenderung pikirannya sekuler gitu. Cenderung pikirannya lebih liberal gitu ya. Ya kita tahu kayak sebut aja kayak Gunawan Muhammad, terus Rizal Malarangeng gitu ya. Orang-orang yang ada di kubu Pak Jokowi itu orang-orang bisa kita bilang orang-orang liberal, pandangannya cenderung liberal gitu. Dan itu juga yang membuat Pak Jokowi mungkin dugaan gua itu sulit diterima di daerah-daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat gitu, termasuk kampung gua gitu. Nah, lu melihatnya gimana, Ger? Setuju nggak lo gua bilang kayak gitu, Ger? Apa Lord Luhut sebagai itu ya? Nah, pertanyaannya adalah konservatifnya itu konservatif dalam hal apa? Kalau kita bicara dalam konservatif religius, ya gue sendiri ngelihat kalau Indonesia saat ini lagi itu kan bergerak ke arah sana. Jadi itu kalau kita lihat dari lanskap sosialnya ya kita bisa lihat gitu kan kalau ya lo bahkan lo mau milih lo ada di kubu manapun, lo mau ada di partai Golkar gitu, lo mau ada di partai nasionalis, lo nggak bisa enggak, lo mesti itu mesti merangkul diskursus
konservatif, diskursus bahwa misalkan yang menyatakan lo bukan LGBT gitu, kalau nggak LGBT, kalau lo nggak mendukung peraturan kalau lo melarang LGBT di Indonesia, lo ditunjuk LGBT. Jadi gue pikir nggak ada force saat ini di luar parlemen gitu, di luar lanskap politik Indonesia yang menunjukkan kalau ya di kita saat ini ada kekuatan alternatif di luar konservatisme. Nah, kalau Luhut ini kan menarik gitu kan, kalau Lord Luhut ini kan menarik, konservatifnya itu dalam bentuk apa? Kalau yang gue tangkap dari pertanyaan lu, konservatif mungkin dari segi dia pengusaha dan apa-apa yang diomongkannya itu merepresentasikan apa yang jadi biasanya kepentingan dari kelompok pengusaha gitu kan, karena yang diomongin kan nggak pernah dari sisi ya katakanlah buruh gitu kan. Benar. Apa yang diomongin kan selalu dari sisi investasi gitu, dari sisi ya mendorong gimana memuluskan adanya itu buruh murah di Indonesia gitu kan, tenaga kerja yang tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, gimana membuka investasi bagi investor-investor asing di Indonesia. Kalau dari sisi itu gue sih bisa bilang iya, tapi di sisi lain ya kalau kita bicara apakah Luhut bisa masuk dan bermain dari sisi ya konservatisme religius, jelas enggak gitu. Identitas dalam hal itu ya sama dengan identitas gue. Dia ya mungkin ini dia yang menarik menarik kalau gue pikir dari lanskap politik di Indonesia. Konservatisme itu ya kita bisa mendefinisikan konservatisme dalam berbagai macam wajah, dimensi ya. Konservatisme bisnis, tapi yang jadi masalah juga dari keberagaman itu sebenarnya nggak cukup beragam gitu, karena ya nggak ada kekuatan di luar konservatisme ini yang cukup kuat dan cukup firm gitu di dunia politik Indonesia yang mengakar. Dan ya kalau mau dijelaskan ya kita bisa lihat ya itu penyebabnya ada pada sejarah gitu kan. Ya, sampai Lord Luhut ini masuk kementerian, nama kementeriannya berubah, Bos. Jadi ada investasi. Jadi ya beliau yang masuk kementerian yang berubah namanya. Kementeriannya berubah nama, Bos. Kurang powerful apa coba, Ger? Orang ini, Ger. Dalam hal itu ya. Dan ya, belum mengubah nama negara. Kacau lo, Ger. Kacau lo. Dan gini, Ger. Dan juga pandangan-pandangannya cenderung muncul sebagai anti mainstream kan sebenarnya. Dia bicara, dia berani untuk pasang badan. Kenapa investasi Cina gitu misalnya? Ya. Hadapin saya kalau dia mau ganggu investasi gitu. Sebenarnya ini yang menarik gitu dari Luhut, karena itu kita bisa melihat kalaupun konservatisme itu nggak punya lawan politik dari yang lazim gitu. Kalau di negara-negara kita bicara negara Eropa gitu kan, konservatif itu kan lawannya itu kelompok progresif. Ya mungkin orang kan bilang kelompok kiri gitu, kelompok yang ya merepresentasikan buruh. Tapi kalau di Indonesia lawan dari konservatisme yang diwakili oleh Luhut ini justru populisme. Iya. Religius kan, bahwa ya menariknya gitu kan dalam beberapa hari terakhir ini Luhut jadi ya boleh dikatakan pembela ya investasi dari Cina dan masuknya TKA dari Cina. Jadi itu membuat dinamika politik di Indonesia itu mungkin juga antara bisa disamain dan nggak bisa disamain, karena gue pikir juga kalau di negara-negara yang sekarang jadi itu ya negara-negara khususnya negara-negara berkembang yang saat ini gue sendiri belum baca gitu bagaimana perkembangannya katakanlah di Vietnam, kemudian di Malaysia, kemudian di Thailand gitu, yang negara-negara yang ya sama gitu posisinya dengan kita, mereka berharap dari investasi Cina gitu. Tapi gue berpikir mungkin ada juga perspektif atau posisi yang seperti Luhut ini. Jadi mereka dihadapkan dengan itu, mereka adalah posisinya negara gitu kan, posisinya elit negara yang tahu bahwa investasi ini penting. Tapi di sisi lain mereka dihadapkan dengan ya biasalah rakyat ribut, dan rakyat yang ribut ini dipantiknya biasanya oleh wacana-wacana populis
ya populis agama, populis yang ya mereka yang biasa yang masih berada di luar itulah, di luar arena kekuasaan gitu, yang berada di luar ya koalisi, ataupun juga yang masih ada di dalam koalisi tapi main satu kaki di kekuasaan, kaki di luar kayak yang gue bilang minggu kemarin kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana Pak Luhut lu lihat dalam menghadapi dinamika itu? Dia konservatisme lawannya populisme agama gitu. Sejauh ini cukup berhasil nggak menurut lu? Ya kalau yang gue lihat ya apa yang dia lakukan sih pasang badan deh. Iya. Maksud gue juga ngeliat Pak Luhut ini ditaruh di tempat ini karena dia yang selama ini paling berani pasang badan gitu. Ya entah ya, mungkin bisa jadi gue bias, bisa jadi akan ada yang mengoreksi gue gitu kalau ada yang tahu data yang lebih jauh gitu. Tapi yang gue lihat sejauh ini ya Pak Luhut ini yang selalu berani pasang badan ketika katakanlah kayaknya di itu kan kayaknya di kabinet di para bawahan Jokowi itu kelihatannya kelimpungan gitu mengatur gimana ya waktu kemarin aja soal mudik gitu. Si A ngomong A, si B ngomong B, si C ngomong C. Akhirnya semua diberesin oleh Luhut seorang gitu kan. Ini kasusnya sama seperti kasus TKI. Bahkan Ger, kemarin sebelum mudik-mudik itu beliau itu double job loh, Menteri Perhubungan juga loh, di bawah kendalinya loh. Jadi beliau ini benar ya tipikal strongman gitu, dan gue pikir itu ya mungkin kalau dari sisi negara lain maksudnya tentu aja gue nggak bisa bahasa Cina meski tampangnya kayak gini gitu. Tapi gue rasa gitu kalau mungkin dari sisi itu kalau gue bisa baca katakanlah media-media di Cina sana dan gimana mereka memberitakan Luhut gitu, ada beberapa yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris gitu. Mereka melihat bahwa ya patokan mereka ada Luhut gitu kan, Menteri Investasi. Nah, dan gue melihat gitu kalau negara yang mau berinvestasi di Indonesia ya, dan khususnya melihat Indonesia sebagai negara berkembang, demokratis, dan kekuasaan dari ya presidennya sangat itu ya, kalau kita bicara di negara, ya jujur-jujuran aja, negara seperti negara berkembang itu akan selalu dianggap gampang bergolak, nggak memberikan kepastian, sosok strongman itu jadi penting gitu. Jadi sosok strongman ini kemudian punya semacam reputasi kalau ya teori saya di antara ya negara-negara yang akan berinvestasi ini atau kelompok pengusaha yang akan berinvestasi. Oh, lu melihat bahwa Pak Luhut udah punya reputasi tersendiri di dunia internasional ya, di kalangan CEO dan investor asing itu ya, Ger, terutama Cina nih. Ya kecurigaan gue sih berharap gue bisa berbahasa Cina ya dan melihat bagaimana diskursus di medianya, tapi yang gue lihat dari paling nggak ada 1-2 pemberitaan gitu yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya mereka yang mereka anggap sebagai hub-nya gitu, hub investasi di Indonesia ya nggak lain dari Luhut. Oke, dia memang jadi rujukan utama ya, kalau Luhut bilang tidak aman, mereka juga tidak jalan gitu. Iya, karena kan selama ini ya membingungkan gitu kalau mau mengurusi bisnis di Indonesia gitu, lo nggak tahu mesti berpatokan ke omongan siapa kan. Lo masuk misalkan menggunakan kata-kata dari pemerintah pusat, di bawah regulasinya macam-macam lagi, dan lo nggak tahu gitu, lo mesti berpatokan ke regulasi mana. Dan itu juga yang gue pikir, maksudnya gue sendiri nggak setuju dengan RUU Cipta Kerja itu, dengan RUU Omnibus Law itu. Itu pertanyaan gue selanjutnya tuh, tapi udah lo singgung, lanjut aja lah. Tapi ya paling nggak kalau kita ambil dari sisi logika negara gitu, itu yang berusaha mereka lakukan. Mereka berusaha untuk memangkas sebegitu banyak regulasi yang ada supaya ya ketika ada investasi masuk, mereka nggak bingung gitu. Investor ini nggak bingung. Oke. Ya, artinya dia mau ada upaya meregulasikan Luhut gitu ya, menurut lu, di dalam UU Cipta Kerja gitu. Menginstitusionalisasikan Lord Luhut ini. Ini kan Lord Luhut aja yang main nih sekarang. Nggak ada bisa jamin-jamin kan. Kepercayaan investor ada di tangannya nih hari ini. Ya, gimana ya, pasti Lord Luhut sekarang ini ya seberapapun kita mencerca beliau di media sosial ya, dia juga wajah kepastian gitu kan. Iya. Semua tunduk.
Iya, 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 iya. Karena ya, maksudnya kalau kita bicara dari segi kepastian, kalau soal kepastian ini sebenarnya kepastian yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia itu sangat diuji oleh pandemi kemarin kan, karena pandemi kemarin itu menunjukkan ketika pemerintah pusat punya respon seperti ini, pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu responnya beda-beda lagi. Dan kemudian yang akhirnya bisa ambil kendali kan orang yang memang punya kekuatan real yang memang besar gitu, tapi di sisi lain juga punya kepercayaan diri untuk menegakkannya gitu. Dan akhirnya itu ada pada sosok Luhut, dan kita juga ngelihat bahwa media sosial ini ngelihat itu kan, wah Lord, beneran ini Lord Luhut memang punya kekuasaan sebesar itu. Jadi yang paling pertama gue pikir ya, kita sebenarnya berhadapan dengan suatu institusi, meskipun kita bilang negara ini sesuatu yang kuat gitu, tapi ya kalau kita bicara negara di Indonesia ya sebenarnya semperawut juga, dan kita pada akhirnya mencari satu kepastian kan. Kepastian itu ada pada sosok Luhut, dan ya gue pikir ya kalau mau bilang RUU Cipta Kerja ini semacam sebuah upaya untuk ya memberikan kepastian gitu, ya gue sendiri ya mesti bersetuju dengan apa yang lo bilang. Ya dia membuat apa yang dicari orang ada pada Lord Luhut jadi ada pada Undang-undang ya itu pada negara. Indonesia, regulasi di Indonesia. Iya, jadi ini negara nyontek Lord Luhut nih, Ger. Ceritanya, Ger. Nah, ya apa kata lo lah. Iya, iya, iya. Begitu, Ger. Kalau gue ngelihatnya ya, ini negara lagi bingung, kok orang nggak datang-datang, Lord Luhut gampang aja. Ah ya udahlah, kita bikin aja negara ini jadi kayak Lord Luhut gitu. L'État c'est moi gitu loh, yang dalam definisi yang baru gitu, bukan definisi Prancis gitu. Ya bukan negara, tapi negara adalah Lord ya. Nah, Ger, kalau lu lihat, apakah pilihan untuk dia Lord Luhut pasang badan untuk China itu sebuah sign bahwa ally kita itu adalah China? Atau memang Ya, ada strategi lain gitu menurut lo? ya gue sendiri nggak bisa menilai ini lo mesti wawancara dengan pakar HI gitu Hmm, kan. Tapi hmm, yang gue lihat gitu, ya selagi sekarang Cina jadi kekuatan superpower baru, ya paling nggak mungkin Indonesia berusaha untuk memanfaatkan itu. Dan paling nggak kan kalau kita lihat dari investasi yang masuk ke Indonesia, yang sejauh ini itu sangat aktif dalam memberikan dana-dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur kan Cina. Karena dia juga ada kepentingan untuk membangun itu kan, jalur sutra baru itu, One Belt One Road itu. hmm. Jadi gue pikir ya mungkin Luhut dalam konteks ini dia berusaha untuk ya main catur. Bedanya kalau minggu kemarin gue bilang caturnya adalah catur pada panggung nasional, ini caturnya pada panggung internasional lebih besar lagi. Iya, gue nggak bisa menganalisis dengan detail, tapi ya selagi maksudnya ada the rising power ini, mungkin ya para pemain politik di negeri kita juga berusaha untuk memanfaatkannya. Apalagi kalau ini nantinya berguna untuk itu ya, membangun Jokowi sebagai sebuah monumen politik. Ini jadi satu hal yang menarik lagi, karena hubungannya adalah kemudian dengan sejauh apa Jokowi sebagai sebuah brand ini mungkin untuk dibangun sebagai sebuah monumen politik monumen politik yang punya arti ke depan. Jadi minggu kemarin kan dalam talk show yang kemarin gue kan udah sempat bilang kalau ada kemungkinan Luhut itu akan ya mungkin akan dia akan mencoba mendorong salah satu dari keluarga Jokowi. Ya ini belum terjadi sekarang, tapi mungkin akan terjadi ke depan gitu, untuk ya mencoba ya peruntungannya dalam dunia politik ke depan gitu. Kalau seandainya katakan brand Jokowi ini dibilang berhasil membangun Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke gitu, membangun infrastruktur di mana-mana berkat bantuannya Cina, kemudian berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan bantuan ya kekuatan global juga.
ya nantinya brandnya akan lebih baik dan bisa dimanfaatkan oleh ya siapapun yang mau memanfaatkan itu ke depan ya. Kita bisa menyangka ya mungkin anaknya gitu kan. Jadi ya nggak tahu, kalau gue sih ya membacanya sih baru sejauh itu. Oke, Ger, ini ada isu terbaru lagi ini, Ger, minggu-minggu ini, Ger. Jadi para pendiri Partai Demokrat gitu ya, mengadu kepada Luhut soal legalitas ketum AHY, Ger. Nah, ini ada apa nih kok tiba-tiba Partai Demokrat ngadu ke Luhut? Ini Menteri Investasi, Ger. Nggak punya parpol. Gitu. Ini gimana lu menilainya, Ger? Ini rumit ya. Ini rumit gitu. Gue sendiri nggak tahu apa sih apa yang ada di balik seperti itu, di balik hal semacam itu. Tapi paling enggak gitu kan kalau yang Ini pernah random, gue bukan aja rumit, Ger. Random, Ger. Nggak pernah jadi kader Demokrat. Nggak ada urusan. ya maksudnya itu menyimpulkan gitu seberapa jauh Luhut itu dilihat sebagai strongman-nya politik Indonesia sekarang, bahwa orang itu kemudian nggak mengadunya ke ya bahkan ke menteri yang berwenang gitu kan. Waktu kalau nggak salah beritanya harusnya ke itu kan, mereka juga mengadu ke Yasona Lauli juga Iya kan. juga, tapi Luhut juga. Ini Ya ada itu apa nih? Kalau Yasona masih make sense lah. Ini ke Luhut juga, Ger. ya sejauh yang gue bisa lihat mungkin itu apa, mungkin Demokrat mau ya bersilaturahmi gitu kan dengan Luhut gitu, yang mana ya itu kalau kita bicara kekuatan besar di dalam dunia politik Indonesia sekarang, yang memang pada kenyataannya ada dua. Satu direpresentasikan oleh Yasona Lauli gitu, PDIP, dan satu lagi ya kekuatan yang sebenarnya yang itu boleh dibilang backingan politik partainya itu juga ya agak abu-abu, ya Pak Luhut ini. Jadi ya mungkin Demokrat juga berusaha untuk main aman gitu, anjang sana anjang sini, ya semua lobang coba dimasukin. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan, gue pikir itu ya, kultur politik, dan bukan cuma politik tapi sosial di Indonesia, yaitu kalau datang ke yang pegang kekuasaan langsung, yang pegang keputusan langsung, semua bakal beres. Yang di bawah bakal semua dimandatin untuk beresin apa kata Bapak, dan ya itu dia. Habis itu ya semua bakal lancar. Gue pikir itu menunjukkan itu ya, paradigma paradigma kehidupan, paradigma politik, dan paradigma bahkan sosial kita gitu. Iya, ini random banget sih, Ger. Tapi ya ini menunjukkan kekuatan beliau hari ini gitu ya. Bahwa ya di dunia perbegawanan kan semuanya cium tangan beliau gitu kan. Bahasa lainnya kayak gitu kan. Ya siapapun itulah kalau kita bicara gitu kan, ya mau itu pebisnis, mau itu politisi, mereka kan sebenarnya butuh kepastian. Mereka butuh seseorang yang bisa menjamin ketika ketika pengusaha mau berbisnis, mereka meminta izin kepada orang yang tepat, nggak dirusuhin lagi di bawah gitu kan. Dan gue pikir ya Luhut ini menyimbolkan kepastian itu. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.